Semua pendiri agama mati, bahkan beberapa di antara mereka, makamnya masih dapat ditemukan hingga hari ini. Di sini ada satu pertanyaan besar. Adakah manusia yang pernah menaklukkan kematian? Hanya Yesus sendiri yang berani berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu yakin berkata seperti itu, dan apakah bisa dibuktikan? Sejak zaman dahulu, manusia selalu takut menghadapi kematian. Dari raja-raja Mesir kuno hingga para filsuf besar, semua berusaha mencari cara untuk menaklukkan rasa takut itu. Lewat ritual, filsafat, dan berbagai agama. Mereka membangun kuil-kuil megah, mempersembahkan korban, menciptakan sistem kepercayaan yang dipenuhi mitos dan harapan palsu. Semua demi menenangkan hati dari ketakutan terbesar, kematian. Namun di tengah semua itu, muncullah Yesus. Ia datang sebagai pembeda. Ia bukan sekedar guru moral, bukan pendiri agama, tetapi sumber kehidupan itu sendiri. Yesus tidak hanya menjanjikan hidup kekal, ia membuktikannya. Mari kita lihat dari sisi sejarah. Apakah kebangkitan Yesus hanya mitos? Pertama, Yesus hidup di masa pemerintahan Romawi di bawah Pontius Pilatus. Kematiannya bukan legenda. Karena dicatat bukan hanya oleh Alkitab, tapi juga oleh sejarawan Romawi yang bernama Tacitus dan sejarawan Yahudi Yosefus. Kedua, penyalibannya bukan dilakukan di tempat yang tersembunyi, tetapi di tempat umum, di Bukit Golgota, disaksikan banyak orang. Ketiga, 3 hari kemudian, kuburnya ditemukan kosong, batu penutup terguling, tubuhnya hilang, tentara Romawi pun tak bisa menjelaskan. Keempat, setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, mereka makan dan berbicara bersamanya. Kelima, para murid menjadi saksi yang berani, bahkan rela mati demi mempertahankan kesaksian itu, tidak satu pun menarik ucapannya kembali, meskipun diancam, disiksa, dan dibunuh. Di antara pendiri agama, mari kita bandingkan. Muhammad wafat di Madinah, makamnya masih ada. Konfusius dikubur di Khufu di Tiongkok, Siddhartha Gautama meninggal di Kusinara, abunya disebar, para resi Hindu, semuanya mati, dan tetap mati. Tapi Yesus, ia mati, dikubur, dan hidup kembali. Semua pendiri agama, tidak ada satupun dari antara mereka yang bangkit untuk membuktikan perkataannya dan ajarannya. Mereka mengajarkan jalan menuju kebenaran. Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan itu." Mereka memberi ajaran moral, tapi Yesus memberi jaminan hidup kekal. Mari kita bandingkan janji yang diberikan oleh berbagai kepercayaan. Buddha menawarkan kelahiran kembali, tapi tanpa identitas pribadi. Aku dianggap ilusi. Tujuannya adalah lenyap dalam nirwana tanpa kesadaran diri. Islam menawarkan surga, tapi hanya jika perbuatan baikmu melebihi dosamu. Artinya, tidak ada kepastian keselamatan. Hindu menawarkan reinkarnasi tanpa akhir. Hidup mati, lahir kembali dalam siklus karma. Itu bukan kebebasan sejati, melainkan lingkaran tanpa ujung. Semua janji itu bersifat abstrak dan tidak pasti. Tetapi Yesus memberi janji yang jelas. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Keselamatan melalui Yesus Kristus bukan teori. Yesus membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Jika Yesus sungguh-sungguh bangkit, maka janji hidup kekal bukan lagi dongeng, melainkan fakta sejarah. Semua agama berusaha mencari keselamatan. Seperti manusia yang berusaha membangun tangga menuju langit untuk mencapai Tuhan. Keselamatan ibarat sebuah kapal yang tenggelam di tengah samudera lautan. Seberapa keras pun Anda berenang, Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri. Anda hanya bisa selamat jika ada regu penyelamat yang datang menolong Anda. Demikian juga dengan keselamatan. Kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan berbuat baik. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kebaikan kita cukup untuk menebus dosa.
Keselamatan hanya datang dari Juru Selamat. Yesus tidak menunggu Anda membayar dosa sendiri, Dia sendirilah yang membayarnya di kayu salib. Ia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dosa membawa kematian, tetapi Yesus telah mengalahkan kematian. Itulah sebabnya Dia layak disebut Tuhan dan Juru Selamat. Semua pendiri agama telah mati, dan ajaran mereka berakhir dikubur bersama mereka. Hanya satu yang berbeda, Yesus Kristus. Ia telah menjanjikan kebangkitan, dan membuktikannya dengan bangkit hidup kembali. Karena Dia telah mengalahkan kematian, kita pun akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Inilah perbedaan mendasar antara agama dan Injil. Agama adalah usaha manusia naik kepada Allah. Tetapi Injil adalah kisah Allah yang turun menyelamatkan manusia. Dan hanya satu yang telah membuktikannya, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan konten ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.